Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Nurul Hikmah dari kelas 18 PD, ingin menjelaskan sedikit tentang COVID-19 beserta dampaknya terhadap masyarakat demi memenuhi tugas tambahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Dan ditonton baik-baik ya videonya sampai habis. Yuk kita mulai aja. Yang pertama, apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang bisa disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dan SARS-CoV-2 ini dapat menular ke manusia dan bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Infeksi virus COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah gejala umum. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Secara umum ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, ada demam suhu di atas 38 derajat Celcius, dan yang kedua ada batuk kering, dan yang terakhir ada sesak nafas. Gejala ini pada umumnya muncul pada waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah penderita terpapar COVID-19. Infeksi virus corona pada sebagian besar kasus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, akan tetapi virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia atau Middle East Respiratory Syndrome atau SARS. Yang selanjutnya adalah penyebab tertularnya COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang selanjutnya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah menyentuh benda yang terkena droplet. Dan yang terakhir, melakukan kontak langsung dengan penderita. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi kepada orang yang lanjut usia, ibu hamil, orang yang mempunyai riwayat penyakit tertentu, perokok, atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang pencegahan agar tidak tertular COVID-19. Yang pertama, menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang selanjutnya, gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dan yang selanjutnya, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas di luar rumah. Lalu tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, dan tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Dan yang terakhir adalah hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai atau orang yang memiliki gejala seperti penderita. Seperti yang bisa dilihat di gambar, total dari kasus positif COVID-19 di seluruh dunia yang telah dikonfirmasi sebanyak 20,6 juta dan total sembuh 12,8 juta
dan meninggal dunia 749.000 orang. Dan di Indonesia sendiri, total kasus positif COVID-19 sudah mencapai 133.000 orang dengan 87.558 orang yang sembuh dan 5.968 pasien yang meninggal dunia. Yang selanjutnya ada tingkat kematian. Tingkat kematian atau case fatality rate di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 adalah sekitar 4,4%, yang dibagi berdasarkan umur. Mulai dari umur 0 sampai 5 tahun terdapat 1,90%, dan 6 sampai 18 tahun ada 0,83%, dan 19 sampai 30 tahun terdapat persentase 0,87%. Pada umur 31 sampai 45 tahun, persentasenya adalah 2,13%. Dan pada usia 46 sampai 59 tahun, 7,03%. Dan yang terakhir, usia di atas 60 tahun merupakan persentase yang terbesar, yaitu 14,88%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia, presentasenya adalah 58,7% adalah laki-laki dan 41,3% adalah perempuan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas adalah dampak yang disebabkan oleh COVID-19. Yang pertama, ada para pelajar dan mahasiswa diliburkan sampai waktu yang belum jelas. Para pelajar tersebut tidak semata-mata diliburkan karena mereka juga diberikan kewajiban untuk belajar di rumah. Seluruh kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara online. Dan orang tua memegang peran penting untuk mengawasi anaknya saat melakukan belajar online di rumah. Dan dampak yang selanjutnya adalah tempat-tempat wisata ditutup untuk sementara waktu guna menghindari kerumunan orang dan merupakan upaya pemerintah untuk dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat, yang akibatnya pengelola mengalami kerugian dikarenakan tidak adanya pemasukan selama adanya pandemi. Dan dampak yang terakhir yang dialami karena adanya pandemi COVID-19 ini adalah adanya beberapa pabrik yang diliburkan karena orderan mulai terbatas dan sepi. Ada pula beberapa pabrik yang meliburkan karyawannya, yang mana jika pabrik tersebut bisa kembali berjalan normal, mereka akan dipanggil kembali untuk bekerja. Dan pada saat mereka diliburkan, mereka tidak mendapatkan gaji, yang berujung pada memburuknya ekonomi. Dan segitu saja penjelasan dari saya tentang COVID-19 dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika terdapat kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dikarenakan saya membuat ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di lain waktu, dan semoga harimu menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.